Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rizal Sastra. Selamat datang di YouTube channel Rizal Sastra. Ya, jadi channel Rizal Sastra itu adalah channel yang membahas tentang teknik menjadi seorang MC. Yang kedua adalah tentang pernikahan. Dan yang ketiga adalah tentang komunikasi secara umumnya. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman atas feedbacknya. Waktu itu ada beberapa video yang kurang terdengar ya suaranya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ketemu alasannya ya kenapa. Sekarang alhamdulillah sudah terfasilitasi dengan menggunakan mic ya. Nah, nanti kita akan bahas lah ya mic-nya mungkin di video selanjutnya. Nah, sekedar cerita ya. Jadi 6 tahun yang lalu aku adalah seorang mahasiswa di semester 6. Nah, saat itu seneng banget untuk tampil di depan umum. Mulai dari SMP, SMA, sering banget ikut lomba-lomba seperti ceramah, pidato, baca puisi, stand up komedi, debat, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya membentuk Ijal menjadi orang yang suka tampil di depan umum. Nah, sampai situ akhirnya temen yang tahu bakat Ijal nyuruh, Jal gimana nih coba jadi MC. Nah, semester awal Ijal nyoba jadi MC di setiap event kampus. Dan di event-event luar seperti arisan, ulang tahun, Agustusan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya di tahun ke-6, maksudnya di semester ke-6, nah Ijal udah seneng nih untuk jadi MC. Hingga sampai saat ini alhamdulillah MC itu menjadi penunjang karir Ijal ya. Dan alhamdulillah menjadi bisnis ya. Awalnya passion, nah sekarang maju deh ke bisnis. Nah itu sangat seru banget. Hingga teman-teman pun banyak yang nanya, Jal, gimana sih kalau kita mau terjun ke MC, gimana cara dapetin kliennya? Nah sebenarnya Ijal banyak ya MC-MC yang lebih senior yang bisa menjelaskan hal seperti itu. Tapi Ijal coba berbagi di sini karena usia MC, karir MC Ijal masih terhitung muda, yaitu 5 tahun. Semoga teman-teman berkenan ya mendengar dan menyimak pendapat Ijal. Nah, ini dia tips cara dapetin klien teruntuk kamu yang masih pemula di dunia MC. Yang pertama, caranya adalah perbanyak portofolio. Intinya, perbanyak karya. Nah, teman-teman jangan ngelihat dulu ke uang. Nah, tapi lihat dulu, banyakin karyanya, biar orang tahu, dan biar orang merasa jasa kita itu bermanfaat bagi orang banyak. Oke? Nah, itu yang pertama adalah perbanyak portofolio, perbanyak karya. Yang kedua adalah jangan malu tunjukkan keunikan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Permasalahan awal yang Ijal hadapi ya, aduh sedih banget, adalah dengan berat badan. Jadi Ijal tuh berat badan dulu kebablasan nih sampai 150 kg. Alhamdulillah sekarang udah turun ke 190 lah. Jadi naiknya segitu, naik dan turun segitu. Nah, di situ itu yang membuat Ijal malu. Ijal bahkan istilahnya berhenti 3 bulan lah karena merasa insecure ya. Nah, tapi jangan sampai itu dirasakan teman-teman. Ketika teman-teman memiliki keunikan seperti itu, teman-teman harus bisa kelola dengan baik. Jangan sampai itu melemahkan semangat. Jadi, kalaupun itu adalah dari penampilan, kita bisa memperbaikinya. Tapi tetap jalan dulu aja.
biarkan orang-orang nanti akan menilai, oh ini adalah perubahan yang dimiliki oleh si Ijal, dimiliki oleh si A, si B, dan si C. Jadi kita ada kualitas untuk menikmati prosesnya gitu ya. Kita juga selain glow up ya, kita juga harus grow up. Jadi yang disukai oleh klien, disukai oleh vendor WO, dan lain sebagainya adalah yang pertama dan yang paling utama adalah attitude. Kalau kita good looking tapi nggak good attitude ya kita akan dipertanyakan. Atau enggak kita akan dijadikan istilah alternatif bukan pilihan ya. Jadi bukan hal yang utama dan pertama dicari. Misalkan mending aku milih si A lebih attitude-nya lebih bagus daripada si B. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita dijadikan alternatif. Nah, tentu aja kalau kata lagunya Efek Rumah Kaca sih, cipta bisa dipasarkan, pasar bisa diciptakan. Jadi intinya adalah Allah sudah memberikan rezeki kepada setiap pemandu acara. Kita hanya perlu memberikan pelayanan terbaik dan memilih segmentasi kita di mana, target pasar kita di mana. Kalau Ijal misalkan target pasarnya untuk kalangan menengah, dengan pembawaan bisa gaya bahasa, bisa memandu acara adat Sunda, terus adat ini ya, adat internasional, adat nasional, itu dari pernikahan. Ataupun dari event, Ijal bisa memandu ulang tahun dengan meriah ya, dan tentu saja sopan santun seperti itu. Jadi semua Allah sudah berikan. Yang penting kita adalah memberikan pelayanan terbaik untuk klien seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya adalah show up. Tunjukkan pada dunia kamu menyediakan jasa MC. Gimana caranya? Caranya melalui sosial media tentunya. Dari mulut ke mulut pasti kamu akan ditaksir oleh calon klien ataupun calon vendor. Wow, kan kalau udah gitu akan menghasilkan banyak kebaikan ya. Dan juga banyak pundi-pundi rupiah. Nah, di situ terus aja belajar. Dan kita harus memperdalam ilmu marketing kita. Jangan khawatir, pasti laku, ya. Apa? Pasti laku, asal kita pandai memantaskan diri dan harga kita sesuai dengan harga pasaran yang ditawarkan di kota kamu. Misalkan di Bandung 1 juta, kamu juga harus menyesuaikannya dengan harga 1 juta. Kamu bisa memberikan 2 juta, tapi fasilitas yang kamu berikan juga harus setara 2 juta. Jangan sampai itu mengecewakan klien atau vendor. Karena uang yang mereka dapatkan untuk acara impian mereka itu bernilai. Jangan sampai kita memberikan kekecewaan itu. Nah, yang terakhir adalah selalu belajar dan meminta masukan dari klien dan vendor yang sudah kita kerjakan proyeknya. Jangan sampai kita nggak ada masukan dan mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu dia 4 tips yang Ijal kasih gimana cara dapetin klien. Semoga kamu bisa mendapatkan klien ya, yang soleh dan soleha. Tentu aja yang nggak neko-neko. Tapi apapun kliennya, kita harus menikmatinya. Karena setiap kejadian, setiap proses itu membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita. Nah, itu aja dari Ijal. Sampai jumpa. Terima kasih udah support YouTube channelnya Rizal Sastra. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Rizal Sastra.